Bagaimana mempertahankan produksi telur puyuh supaya tetap stabil? Pasti banyak peternak yang sering mengeluhkan dengan produksi telur puyuhnya yang tidak bisa maksimal. Sudah bertanya ke sana kemari, mencoba ramuan ini itu, dari yang obat-obatan buatan pabrik sampai obat tradisional yang dibuat sendiri. Namun tetap saja produksi telur puyuh tidak bisa maksimal. Sebelum itu, kita harus tahu beberapa standar minimal produksi puyuh agar bisnis ternak puyuh yang kita kelola bisa berlanjut dan berjalan terus dengan keuntungan yang menjanjikan. Standar produksi telur peternak puyuh yang harus dicapai adalah minimal 80%. Namun, pada kenyataannya banyak peternak burung puyuh yang sangat sulit mencapai puncak produksi tersebut. Nah, berikut ini akan kami bagikan sedikit ilmu yang mempengaruhi tidak maksimalnya suatu produksi telur puyuh Anda. Pertama, beri pakan cukup dan minum teratur. Teratur di sini adalah saat pemberian pakan periode selanjutnya, jangan sampai wadah pakan habis bersih seperti dalam video ini. Tapi usahakan di wadah pakan masih ada pakan meskipun sedikit sekali, supaya puyuh masih ada aktivitas di tempat pakan. Dan untuk air minum pastikan selalu ada, cek setiap saat. 2. Rutin beri vitamin. Buat jadwal pemberian vitamin 1 minggu 2 kali pemberian vitamin. Bisa Medic atau Vitastris atau yang lainnya untuk menjaga puyuh supaya tidak stres, karena kalau stres maka produksi telur akan menurun. 3. Setiap 3 bulan sekali dalam 1 tahun atau dalam masa produktif, beri campuran pakan puyuh pedaging. Tujuannya agar berat bobot puyuh tetap terjaga dan ideal, kisaran 150-200 gram, agar tetap rutin dan stabil menghasilkan telur atau minimal di usia 8 bulan, mengingat mahalnya harga pakan pedaging. 4. Jaga supaya puyuh tetap sehat. Rajin bersihkan kandang, jangan biarkan kotoran menumpuk terlalu lama. Bersihkan 2 kali dalam 1 minggu. Atur sirkulasi udara supaya kandang tidak pengap dan lembab, supaya tidak memicu kuman dan virus berkembang biak. Semprot kandang dengan desinfektan. 5. Berikan pencahayaan yang cukup. Untuk malam hari, usahakan beri penerangan yang cukup supaya puyuh tetap ada aktivitas memakan pakan yang disediakan. Selain dari tips yang telah kami bagikan, beberapa faktor genetik ternyata juga mempengaruhi produksi telur puyuh pada ternak puyuh. Berikut ini penjelasannya. Faktor genetik burung puyuh ditentukan oleh jenis strain puyuh yang dipelihara. Faktor genetik yang mempengaruhi produksi telur puyuh adalah umur masa kelamin. Faktor genetik merupakan faktor yang merupakan kemampuan produksi, sehingga dalam pemeliharaan ternak puyuh petelur untuk mendapatkan produksi telur yang tinggi, perlu dilakukan pembelian bibit puyuh yang berkualitas dan jangan asal bisa bertelur. Anda dapat bertanya atau berkonsultasi dengan rekan bisnis kalian minimal 3-5 orang untuk mengetahui produksi telur puyuh yang tinggi. Berikut ini adalah kriteria bibit puyuh berkualitas yang bisa Anda jadikan acuan. Bibit puyuh berasal dari indukan yang sehat. Bibit puyuh tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya. Bibit puyuh mempunyai nafsu makan yang baik. Ukuran badan normal, ukuran berat badan antara 7-9 gram. Tidak ada letakan tinja di duburnya, bulu kering halus dan tidak kusam atau basah. Bergerak lincah dan juga beringas. Berbicara tentang pakan, hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan adalah saat melakukan pergantian pakan dari periode starter ke layer harus dilakukan secara bertahap agar ternak dapat beradaptasi dengan kualitas ransum yang baru. Sebelum dan sesudah pergantian ransum, berikan multivitamin atau obat anti stres. Pemberian pakan jangan sampai terlambat karena akan berpengaruh terhadap produksi telur. Air minum harus diberikan secara ad libitum atau terus-menerus. Perhatikan juga kualitas air minum baik fisik, kimia maupun kandungan mikroorganismenya.
Setelah puyuh siap berproduksi, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah masa layar, ialah manajemen ramsum dan air minum. Berikan nutrisi ramsum puyuh sesuai periode produksi, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Lakukan pergantian kualitas ramsum dari ramsum periode starter ke layar secara bertahap agar puyuh dapat beradaptasi dengan kualitas ramsum yang baru. Sebelum dan sesudah pergantian ramsum, berikan multivitamin atau anti-stres. Pastikan feed intake atau asupan ramsum tercapai pada saat awal sampai puncak produksi pemberian ramsum. Jangan sampai terlambat karena akan mempengaruhi terhadap produksi telur. Perhatikan juga kecakupan kalsium, fosfor, vitamin C, dan juga D karena sangat berpengaruh terhadap kualitas telur. Air minum juga harus diberikan secara ad libitum atau terus-menerus. Perhatikan juga kualitas air minum baik fisik, kimia maupun kandungan mikroorganismenya. Manajemen pencahayaan. Penambahan cahaya segera setelah ada puyuh yang bertelur 2-5%. Dari semula 12 jam, kemudian ditambah 4 jam secara bertahap. Sehingga saat puncak produksi pencahayaan telah mencapai 16 jam, gunakan lampu dengan warna merah orange, intensitas cahaya yang diberikan 2-4 meter satu lampu. Manajemen pemeliharaan ternak. Puyuh harus mendapatkan kondisi yang nyaman. Pindah kandang dilakukan pada umur 25-27 hari atau maksimal 30 hari. Pindah kandang sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari untuk meminimalkan puyuh stres. Berikan air minum dulu baru kemudian ramsum. Berikan pencahayaan selama 22-24 jam pada hari pertama. Berikan multivitamin dan juga elektrolit atau anti-stres. Sirkulasi udara. Perhatikan ventilasi udara baik aliran maupun kecepatan angin. Kecangkupan oksigen juga berpengaruh terhadap produksi dan juga kualitas telur. Manajemen kesehatan ternak. Vaksinasi akhir sebelum bertelur maksimal umur 25 hari. Sebaiknya tidak dilakukan vaksinasi saat masa kritis atau masa awal produksi hingga puncak produksi. Terutama jika berat badan tidak tercapai. Jika berat badan sesuai dan juga tantangan penyakit tinggi, maka bisa dilakukan vaksinasi via air minum. Lakukan monitoring titer antibodi terhadap ND, AL, EDS, dan juga IB secara rutin minimal 1 bulan sekali untuk melihat produktivitas titer antibodi. Monitoring titer ini juga akan menentukan jadwal vaksinasi ulang atau revaksinasi ND, AL, dan juga IB. Lakukan sanitasi dan juga desinfektan kandang secara rutin. Jika perlu, berikan antibodi pada saat umur-umur rawan penyakit. Mungkin itulah sedikit tips yang dapat kami bagikan dalam mempertahankan produksi telur puyuh supaya tetap stabil. Selamat mencoba dan salam sukses!